Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dimensi alam penyihir berdasarkan penglihatan saya ya. Begini, di dimensi alam penyihir ini dahulu kala ada masa zaman kegelapan di mana semua serba gelap, serba penuh kekacauan, penuh dengan segala kejahatan. Di dimensi alam ini juga hampir mirip seperti dunia manusia, tapi yang membedakan mereka adalah penggunaan magic sihir yang bisa membuat mereka para penyihir mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi setelah masa zaman kegelapan di mana penguasa kegelapan yang bekerja sama dengan kekuatan dark kegelapan bisa diatasi dan dihancurkan, maka berakhirlah masa kegelapan itu. Setelah itu masuklah kehidupan para penyihir di zaman masa terang di mana semua serba diatur oleh aturan-aturan ketat yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan penyihir yang dijalankan oleh penguasa-penguasa penyihir untuk membatasi penggunaan dan melarang sihir jahat tidak boleh dipergunakan demi kedamaian dunia sihir. Di alam ini ya guys, ini serba ajaib, semuanya mudah didapatkan. Dan mereka penyihir juga bisa berpindah dimensi lain. Mereka menggunakan alat transportasi dalam beraneka ragam, terutama sapu terbang, mengendarai hewan dengan menaklukkan mereka melalui sihir mereka. Misal naga, ponik, bangau, harimau bersayap, kuda terbang, dan hewan-hewan lainnya. Dimensi alam ini juga ada sekolah-sekolah asosiasi penyihir yang melatih penyihir-penyihir dan menyeleksi yang berbakat hebat dalam penguasaan sihir untuk dididik secara khusus untuk menghadapi para penyihir jahat dan menjadi semacam polisi seperti di dunia manusia, dan mereka disebut pengawas penyihir yang bertugas menangkap penyihir jahat. Di dimensi alam ini mereka juga menggunakan tongkat-tongkat sihir yang beraneka ragam bentuknya dan memiliki tingkatan-tingkatan kekuatan sihir yang sesuai dengan karakter sifat para penyihir itu sendiri. Dan dengan tongkat sihir itulah mereka merapalkan mantra-mantra sihir kuno untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan tugasnya, seperti teleportasi ke tempat satu dengan tempat yang jauh sehingga mempermudah mereka menyingkat waktu. Dengan tongkat sihir itu juga mereka diajarkan untuk membuat perisai, menyembuhkan penyihir lain yang terluka, menghilangkan diri dari pandangan orang lain, untuk menyerang jika posisi diserang oleh para penyihir. Dan juga para penyihir yang baik diajarkan juga membuat ramuan-ramuan sihir ajaib untuk digunakan menyembuhkan yang terluka, dan kegunaan yang beraneka ragam lainnya. Para penyihir juga bisa mati jika terkena serangan sihir jahat yang sangatlah kuat. Dan ada penyihir yang abadi juga ada, tapi sangat jarang, hanya beberapa. Tentunya tingkatannya sangatlah tinggi dan sudah tidak menggunakan tongkat sihir mereka. Sudah bisa merapalkan mantra-mantra melalui kedua tangan mereka dengan mudahnya untuk menggunakan sihir mereka. Dan mereka bisa menggunakan benda apapun untuk terbang, biasanya bisa berupa pedang, kipas, dan benda-benda lainnya, di mana benda itu diberikan kekuatan-kekuatan roh sihir yang membuat benda itu memiliki jiwa yang menyatu dengan penggunanya, yang selalu siap ketika diminta untuk datang dan pergi. Di dimensi ini, hewan serba beraneka ragam, aneh wujud-wujudnya ada semuanya. Baik yang menjadi legenda di dunia manusia, semuanya ada di dimensi alam sihir ini. Naga, unicorn, ponik, kuraga, putri duyung, dan hewan-hewan lainnya yang mungkin manusia bisa menggambarkannya ketika dimensi alam sihir ini bisa terlihat oleh beberapa manusia yang berjodoh bisa melihatnya. Para penyihir berinteraksi dengan mereka
para hewan yang bertubuh besar-besar dengan mudahnya menaklukkannya dan menjinakkannya untuk membantu mereka di bidang apapun, terutama pertanian, membuat bahan makanan dan minuman dengan memanfaatkan tenaga mereka. Dimensi alam ini aslinya hanya temaram sore, tidak gelap dan tidak terang. Lalu akhirnya leluhur para penyihir membuat alam yang seperti ada di dunia manusia, membentuk matahari dan bulan berupa bulatan cahaya yang besar, menggantung di atas langit dunia mereka, yang akan bergantian menerangi dan menggelapkan dunia sihir dengan sihir terkuat yang mereka miliki. Dan mereka para leluhur penyihir juga membuat perisai pelindung gaib yang sangatlah kuat untuk melindungi dimensi alam sihir ini dari gangguan-gangguan penyihir jahat ataupun makhluk-makhluk jahat dari dimensi alam lainnya. Di alam ini banyak segala keanehan dan keajaiban yang mudah terjadi. Pakaian yang mereka kenakan pun beraneka macam modelnya dan agak aneh bentuknya ya guys. Banyak yang lancip di ujung pakaiannya, ada yang seperti jubah hitam atau putih panjang menutupi tubuh mereka dengan topi yang panjang lancip. Muka wajah mereka, para penyihir juga beraneka ragam. Wajahnya berhidung panjang bengkok, seperti burung nuri juga ada. Seperti manusia pun juga ada wajahnya, tapi lebih lonjong mukanya. Bertelinga panjang lancip juga ada. Matanya membulat seperti bola pingpong juga ada. Ada yang berkaki panjang sekali, tubuhnya pendek. Ada penyihir yang bertanduk rusa di kepalanya. Ada yang memiliki sayap di punggungnya dan macam-macam wujud lainnya. Bahkan para kurcaci juga ada hidup di hutan-hutan. Para putri duyung juga ada hidup di dasar lautan dengan binatang-binatang laut yang besar-besar. Para peri juga ada, manusia setengah binatang juga ada, centaurus. Mereka hidup di padang-padang rumput. Para pohon yang hidup bisa berbicara juga ada. Para raksasa juga ada hidup di gunung-gunung. Dan raksasa ini beda dengan raksasa yang ada di dimensi alam raksasa. Di sini raksasa mirip sekali dengan manusia, yang membedakan hanya kupingnya lancip dan tidak bertanduk sama sekali. Tidak cerdas, hidungnya seperti buah terong berwarna merah kemudaan. Dan tingginya hanya 10 meteran hingga yang paling tinggi 15 meter ya guys. Bahkan raksasa dari batu juga ada. Untuk alat-alat transportasi kebanyakan melayang, jarang ada yang menapak di jalan. Banyak sekali kapal-kapal yang sangat besar bisa terbang melayang untuk mengangkut para penyihir ke satu tempat ke tempat lainnya, dan teknologi mereka sangatlah canggih sekali. Rumah mereka berbentuk bulat seperti tempurung, terbuat dari bahan batu gunung yang kuat sekali dengan cerobong asap kecil untuk memasak. Ada kastil-kastil yang besar, ada istana yang indah terbuat dari emas yang ditempati oleh raja penyihir yang menguasai semua kerajaan-kerajaan sihir yang ada di dimensi alam ini. Dan ada penyihir hebat di dimensi alam penyihir ini pernah mencoba hidup berpindah, bersembunyi tinggal di dunia nyata dari kejaran penguasa penyihir jahat ketika zaman kegelapan berkuasa di dimensi alam sihir ini, dan akhirnya menjadi legenda di dunia manusia itu sendiri ya guys. Hingga sampai saat ini cerita itu ada yang dipercaya kebenarannya. Hingga akhirnya penyihir hebat itu kembali tinggal di dimensi alam sihir untuk membantu leluhur-leluhur penyihir baik lainnya ketika bersatu bersama-sama untuk menaklukkan dan menghancurkan penguasa penyihir jahat di masanya. Di zaman dahulu kala, dimensi alam sihir itu sendiri. Begitu ya guys, cerita berdasarkan penglihatan saya tentang dimensi alam sihir. Salam awamer dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.